Assalamualaikum, selamat datang di kuliah daring perpetaan. Saya Alma Vita Sofia akan membimbing kalian di kelas ini. Kita akan mengenali alat-alat yang biasa dipakai untuk keperluan survei. Kita mulai dengan klasifikasi survei. Jika di materi lain, survei dikelompokkan atau diklasifikasikan menurut tujuan dan jenis pengukuran yang diambilnya, maka kali ini klasifikasi survei menurut peralatan yang digunakan. Yang pertama adalah tape atau pita ukur. Yang kedua ada kompas. Yang ketiga ada teodolit. Yang keempat ada EDM atau Electronic Distance Measurement. Kemudian ada total station. Berikutnya ada LIDAR atau Light Detecting and Ranging. Kemudian ada GNSS atau Global Navigational Satellite System. Kemudian aerial kamera, dan yang terakhir adalah satelit kamera. Tape atau pita ukur dipakai untuk pengukuran jarak lurus secara langsung. Alat ini murah dan handal. Masih sering dipakai untuk survei rinci yang kecil, tapi sekarang mulai digantikan oleh alat EDM. Kompas dipakai untuk mengamati arah atau posisi. Biasa dipakai dalam studi pendahuluan. Teodolit yaitu teleskop pengamat yang bisa berputar horizontal dan vertikal dengan 2 busur derajat untuk mengukur sudut. Electromagnetic Distance Measurement atau EDM biasanya dipakai untuk mengukur jarak mulai dari 5 meter sampai 5 km. Meskipun beberapa alat sejenis mempunyai rentang atau jangkauan hingga 25 km. Total station yang merupakan teodolit yang dilengkapi dengan EDM. Total station biasanya punya fasilitas untuk merekam dan memproses pengukuran secara elektronik dan menggantikan teodolit secara umum. Light Detection and Ranging atau disingkat LIDAR merujuk kepada suatu instrumen survei yang bisa mengukur jarak dan sudut pada suatu permukaan dengan keakuratan yang baik dengan kecepatan yang cukup tinggi. Penerima sinyal dari LIDAR akan membangkitkan titik awan 3 dimensi, dan ini adalah cara yang efisien untuk menangkap bentuk 3 dimensi seperti permukaan suatu tanah atau suatu lapangan, kemudian bentuk dari suatu bangunan atau rincian dari suatu pabrik. Maka alat ini disebut sebagai laser scanner. Global Navigational Satellite Systems atau disingkat GNSS menggunakan satelit navigasi untuk menetapkan posisi di bumi. Teknik ini hampir menggantikan keseluruhan dari teknik triangulasi terestrial untuk survei kendali dalam skala besar, dan bisa juga dipakai untuk bangunan. Aerial kamera atau fotogrametri disebut juga foto udara. Biasanya dipakai untuk survei topografik, tapi juga biasa digunakan untuk merekam bentuk bangunan. Satellite kamera atau kamera satelit ini sebenarnya merupakan kamera aerial dengan jangkauan yang jauh atau untuk jarak jauh. Satelit bisa dipakai untuk mengumpulkan data topografik dan juga untuk keperluan remote sensing lainnya yang terkait dengan sistem informasi geografik, seperti untuk memantau hasil panen atau polusi udara. Kita bahas tape atau pita ukur. Meskipun kebanyakan jarak sekarang diukur menggunakan total station atau alat EDM,
masih banyak ruang untuk penggunaan pita ukur yang terbuat dari fiberglass atau baja. Pita ukur dipakai pada jarak pendek atau dekat dan diterapkan pada berbagai bidang konstruksi. Pita ukur fiberglass punya keakuratan hingga jangkauan setengah sentimeter dan pita ukur baja bisa mengukur hingga jarak atau ketelitian milimeter. Rasio akurasi dengan rentang antara 1:3000 hingga 1:5000 yang biasanya dilakukan pada survei teknik. Hal ini bisa diperoleh dengan pengukuran menggunakan pita ukur baja atau steel tape. Untuk pengukuran presisi, pita ukur baja selalu dipakai. Untuk pengukuran dengan presisi yang lebih rendah yang bisa diterima, maka kita bisa pakai pita ukur fiberglass dengan variasi yang bermacam-macam. Tipikal pemakaian pita ukur fiberglass yaitu misalnya pengukuran pagar dan juga bidang-bidang konstruksi yang biayanya rendah. Gambar berikut adalah wujud dari pita ukur baja dan fiberglass, di mana yang di sebelah kiri itu berbentuk closed case dan yang di sebelah kanan adalah open rail atau menggunakan kerekan. Pita ukur baja diproduksi dalam satuan foot dan metrik dan dalam panjang, tanda, dan berat yang bervariasi. Untuk satuan metrik, panjang pita ukur yang umum dipakai adalah 30 meter, meskipun tersedia juga panjang 20, 50, dan 100 meter. Menurut intensitas pekerjaannya, maka pita ukur baja ini punya dua penampang. Untuk tugas berat, itu penampangnya 8 mm kali 0,45 mm, dan untuk penggunaan normal penampangnya adalah 6 mm kali 0,3 mm. Umumnya heavy duty tapes atau pita ukur untuk tugas berat biasa dipakai di survei rute seperti jalan raya dan rel kereta. Di ujung pita ukur biasanya ada pengait untuk membantu pengukuran. Pita ukur yang lebih ringan atau untuk penggunaan yang normal biasanya ditemukan di survei perkotaan dan struktural. Pada pita ukur dengan kerekan terhadap handle untuk mengatasi bila terjadi gangguan angin kencang dan juga berfungsi sebagai rem dalam pengukuran. Kita beralih ke kompas. Kompas standar seorang surveyor adalah sebuah alat genggam yang menunjukkan arah suatu garis relatif terhadap utara magnet. Kompas berwujud suatu wadah bundar berlubang yang berisi batang magnet yang bisa berputar tanpa gesekan pada suatu tumpuan. Juga ada cermin dan alat bidik yang diatur sedemikian hingga angka pada wadah tersebut bisa terbaca sambil membidik titik yang jauh. Kadang dilengkapi dengan alat untuk mengunci wadah tersebut jika instrumen sedang tidak digunakan. Gambar dari kompas bisa dilihat di samping. Arah yang ditunjukkan kompas bisa terbaca dengan ketelitian hingga 0,5 derajat. Sudut dari dua titik bisa diperkirakan dari titik yang ketiga dengan cara melihat arah magnet dari dua titik lain tersebut dan kemudian mengurangkan bacaannya satu sama lain. Perlu dicatat bahwa arah tersebut menunjukkan arah utara magnet, bukan arah utara yang sesungguhnya atau utara bumi. Perbedaan antara dua arah ini bisa sampai 25 derajat di permukaan bumi yang lainnya.
dan ini harus disesuaikan. Selanjutnya adalah teodolit. Istilah teodolit atau transit dipakai untuk mendeskripsikan suatu instrumen survei yang didesain untuk mengukur sudut horizontal dan vertikal secara presisi. Selain itu, teodolit juga bisa dipakai untuk menandai suatu garis lurus dan lengkung di lapangan. Selama abad ke-20 ini, teodolit telah melalui evolusi dalam beberapa tahapan. Yang pertama adalah transit yang dilengkapi dengan vernier, seperti yang terlihat pada gambar di bawah. Tahapan yang kedua adalah teodolit dengan bacaan optik yang bisa dibaca langsung secara digital atau pembacaan atau bacaan yang dilengkapi dengan mikrometer. Tahapan yang terakhir adalah teodolit elektronik dengan bacaan langsung. Ini adalah EDM atau Electromagnetic Distance Measurement. EDM termasuk ke dalam golongan teknik pengukuran secara tidak langsung, karena pengukuran jarak ditentukan baik setelah waktu tunda antara sinyal cahaya yang terkirim dan yang diterima, atau dengan mengukur waktu transmisi sinar yang berkedip. Banyak instrumen EDM yang bekerja dengan mengirimkan sinar cahaya atau gelombang mikro di sepanjang jalur yang akan diukur, lalu mengukur beda fase antara sinyal yang diterima dan sinyal yang dikirim. Pada gelombang mikro, instrumen yang identik, yang satu menerima dan yang satu mengirim, diletakkan di akhir dari garis yang akan diukur. Pada gelombang cahaya, hanya satu instrumen yang dibutuhkan, yang mana prisma pemantul diletakkan di akhir dari ujung garis lainnya. Untuk jarak yang lebih dekat, gelombang cahaya bisa dipantulkan balik pada instrumen yang mana objek tersebut diukur. Banyak dari instrumen tersebut yang menggunakan sinar laser. Gambar berikut adalah sebuah instrumen laser genggam yang menggunakan sinar laser terlihat untuk mengukur jarak di luar atau di dalam dengan rentang atau jangkauan 200 meter dan akurasi dari 1,5 hingga 3 mm. Kemudian total station. Total station pertama muncul di tahun 1980-an. Instrumen ini menggabungkan EDM yang dikembangkan di tahun 1950-an dengan teodolit elektronik. Selain kemampuan mengukur jarak dan sudut secara elektronik, instrumen ini dilengkapi dengan pemroses utama atau central processor yang memungkinkannya untuk melakukan komputasi jarak vertikal dan horizontal. Central processor juga memantau status instrumen dan mengeksekusi program perangkat lunak yang memungkinkan surveyor untuk melakukan berbagai macam penerapan atau penggunaan aplikasi survei. Total station mengukur sudut horizontal dan vertikal sama baiknya dengan
mengukur jarak horizontal dan vertikal. Semua data ditangkap dengan menggunakan alat elektronik, entah itu kabel atau wireless, atau bisa juga tersimpan di penyimpanan yang ada saat data diterima. Gambar di sebelah kiri adalah bentuk total station secara umum, dan gambar di sebelah kanan adalah total station yang lebih detail, yaitu tentang central processor.